Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Zahra, NPM 202151097 dari jurusan Pendidikan Matematika 2020. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan artikel yang telah saya buat mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama, di sini ada perencanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata dasar rencana, yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan yang berarti proses, perbuatan, dan cara merencanakan. Selain itu, rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, proses perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisa kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya ada perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arthur W. Steller. Nah, menurut Arthur W. Steller, perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada pada masa sekarang atau what is dengan bagaimana seharusnya atau what should be, yang berhubungan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Oleh karena itu, perencanaan menekankan pada usaha mengisi kesenjangan atau menghilangkan jarak antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang disesuaikan dengan apa yang dicita-citakan. Selanjutnya, menurut John Douglas. Nah, John Douglas mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan serta saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Selanjutnya, menurut Barbara Becker. Barbara Becker menjelaskan bahwa pengertian perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan datang. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang telah saya kemukakan barusan, nah melalui analisis sintesis maka dapat disimpulkan perencanaan merupakan sebuah proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Tindakan yang dilakukan di masa sekarang berupa persiapan-persiapan untuk membangun masa depan dengan terus-menerus mengkaji, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi atau memantaunya. Perencanaan selalu mempunyai arah yang hendak dicapai, yaitu tujuan yang harus dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Perencanaan merupakan hasil proses berpikir dan pengkajian serta penyeleksian dari berbagai alternatif yang dianggap lebih memiliki nilai efektivitas dan efisiensi yang merupakan awal dari semua proses pelaksanaan kegiatan yang bersifat rasional. Nah, selanjutnya ada karakteristik perencanaan. Yang pertama ada fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni pengawasan, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Kemudian yang kedua berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama dari yang direncanakannya. Yang ketiga, perpasif. Dalam hal ini, pengertian perpasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. Yang keempat, proses berkelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu, seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Yang kelima, proses intelektual.
Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Yang keenam ada futuristik. Dalam suatu proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksinya, sehingga pihak perusahaan sehingga apa yang direncanakan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya ada juga jenis-jenis perencanaan. Nah, jenis-jenis perencanaan ini ada 3, perencanaan berdasarkan tingkatan, perencanaan berdasarkan jangka waktu, dan perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan berdasarkan tingkatan. Nah, perencanaan berdasarkan tingkatan ini ada tiga, yaitu master plan atau rencana induk, yang kedua ada operational planning atau rencana operasional, yang ketiga ada day-to-day planning atau rencana harian. Yang kedua ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Nah, perencanaan berdasarkan jangka waktu juga ada 3. Yang pertama rencana jangka panjang, yang kedua rencana jangka menengah, dan yang ketiga rencana jangka pendek. Yang ketiga ada perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup juga ada 3. Yang pertama, rencana strategis atau strategic planning. Yang kedua, rencana taktis atau tactical planning. Dan yang ketiga, rencana terintegrasi atau integrated planning. Nah, contoh perencanaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja saat kita sekolah atau kuliah di kampus, saat kita lapar, maka kita mempunyai sebuah kebutuhan untuk makan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, banyak faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari jenis makanannya apa, masak atau beli, uang untuk masak atau beli makan, menentukan lokasi penjual, atau membeli bahan makanan. Nah, kemudian kita menentukan siapa yang akan beli makanan tersebut, apakah kita belanja sendiri atau memesan menggunakan aplikasi online. Rencana dibuat dengan maksud atau tujuan tertentu. Nah, kalau misalkan dalam contoh tersebut, kita bertujuan agar perut kita itu kenyang, karena kan kita lapar, maka kita bertujuan agar mengisi kelaparan tersebut, agar perut kita kenyang. Kemudian, agar maksud tujuan tercapai, perlu serangkaian faktor yang perlu disiapkan seperti apa saja yang perlu dilakukan. Nah, misalnya saja kita perlu masak atau beli makanan. Selain itu, mencapai tujuan juga perlu banyak hal yang mendukung, seperti peralatan, pendanaan, juga bantuan orang lain. Nah, jika dalam contoh tadi, kita perlu uang untuk beli makan dan bahan makanan untuk dimasak. Dan bantuan orang lain, misalnya kita beli makanan jika menggunakan jasa ojek online. Selanjutnya ada pembelajaran. Nah, pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembelajaran berarti proses, cara pembuatan menjadi makhluk hidup yang belajar. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi ketika seseorang sedang belajar. Kondisi ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena belajar merupakan proses alamiah setiap orang. Nah, pembelajaran menurut ahli yang pertama ada menurut Gagne. Di dalam Hanifatul menyebutkan bahwa instruction atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar seorang peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat intern. Salah satu faktor penentu tercapainya pembelajaran adalah ketetapan bahan yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, ada menurut Sadiman dan kawan-kawan. Belajar atau learning adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak ia masih bayi sampai ke liang lahat nanti. Belajar dapat terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, di masyarakat, serta berlangsung dengan cara apa saja, bagaimana, dan siapa saja. Selanjutnya, menurut Corey. Nah, menurut Corey,
Pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus untuk menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang telah saya sampaikan tadi melalui analisis sintesis, maka kita dapat simpulkan pembelajaran merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat sistem rancangan pembelajaran hingga menimbulkan sebuah interaksi antara pemateri atau guru dengan penerima materi atau murid atau peserta didik. Proses pembelajaran pasti berupa suatu interaksi aktif antara guru yang memberikan bahan pelajaran berupa ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik dengan siswa sebagai objeknya. Salah satu tanda seseorang yang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam diri siswa, yaitu terjadinya perubahan dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama karena adanya usaha. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu mengkondisikan kelas, berdoa bersama, menyampaikan manfaat materi yang dipelajari, melakukan apresiasi, menyampaikan pokok bahasan atau tema pembelajaran, menyampaikan tujuan dan indikator pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti atau penyajian. Nah, di sini menguraikan materi disertai contoh, kemudian mengkomunikasikan, memberikan latihan, memberikan tes akhir, dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini meliputi merangkum materi, mengadakan refleksi, dan mengadakan tindak lanjut. Selanjutnya ada matematika. Pengertian matematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bilangan-bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian mengenai bilangan. Nah, matematika menurut ahli yang pertama ada menurut Carl Friedrich Gauss. Nah, Carl Friedrich Gauss mengatakan matematika sebagai ratunya ilmu. Dalam bahasa aslinya, Latin Regina Scientiarum. Juga di Jerman, Königin der Wissenschaften. Kata yang sesuai dengan ilmu pengetahuan berarti lapangan pengetahuan. Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, matematika digunakan dalam transaksi perdagangan, pertukangan, dan lain-lain. Nah, jadi hampir di setiap aspek kehidupan kita, ilmu matematika yang diterapkan, ada ilmu matematika yang diterapkan. Karena itu, matematika mendapat julukan sebagai ratu segala ilmu. Yang kedua, menurut Johnson. Menurut Johnson, dalam Ruspendi 1972, matematika adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan definisi, aksioma, dan dalil-dalil di mana argumen setelah terbukti valid pada umumnya karena matematika ini sering disebut ilmu deduktif. Deduktif dapat diartikan bersifat deduksi. Deduksi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyimpulan dari yang umum ke yang khusus. Maka matematika sebagai ilmu deduktif berarti bahwa matematika adalah sebuah cabang ilmu yang dalam menentukan suatu teoremanya yang bersifat umum atau general menggunakan cara atau metode yang khusus. Yang ketiga ada menurut James dan James. Mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Namun, ada pula kelompok lain yang beranggapan bahwa matematika adalah ilmu yang dikembangkan untuk matematika itu sendiri. Ilmu adalah untuk ilmu, dan matematika adalah ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan sendiri. Matematika adalah ilmu yang terstruktur. Matematika merupakan ilmu tentang struktur yang bersifat deduktif dan aksiomatik, akurat, abstrak, dan ketat. Nah, berdasarkan 3 pendapat yang telah saya sampaikan tadi,
Dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan lambang-lambang atau simbol dan memiliki arti serta dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Matematika dikatakan juga sebagai ilmu tentang logika yang dibangun melalui penalaran deduktif dan dijabarkan dengan simbol atau bahasa simbol yang terdefinisi secara sistematik antara satu konsep dengan konsep yang lain itu saling berkaitan dan pembuktian matematika dibangun dengan penalaran deduktif. Nah, selanjutnya ada karakteristik matematika. Karakteristik matematika antara lain objek yang dipelajarinya itu abstrak, kemudian kebenarannya berdasarkan logika. Pembelajaran secara bertingkat dan kontinu, ada keterkaitan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Kemudian menggunakan bahasa simbol dan diaplikasikan di bidang ilmu yang lain. Kemudian ada pembelajaran matematika menurut ahli. Nah, di sini pembelajaran matematika menurut ahli yang pertama ada menurut Brunner. Menurut Brunner, pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Yang kedua, menurut Cobb. Menurut Cobb, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Dan selanjutnya, yang ketiga, menurut Rahayu. Hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dan dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang atau si pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika itu sendiri. Nah, berdasarkan 3 pendapat yang telah saya sampaikan barusan, pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif sehingga siswa mencoba menyelesaikan masalah yang ada sekaligus menjadi penerima atau sumber dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Pembelajaran matematika adalah usaha untuk memahami segala pola, sifat, dan konsep dari setiap kebenaran yang ada. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Materi pembelajaran matematika secara langsung dan bertahap ini diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkret ke hal abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, atau dari konsep yang mudah ke konsep yang lebih sulit. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Setiap mempelajari konsep yang baru, perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi, bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, pengulangan konsep ini dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika. Jadi, kembali lagi ke materi yang sebelumnya yang telah dipelajari. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika adalah deduktif. Matematika tersusun secara deduktif, aksiomatik, namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswanya masing-masing. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan, tetapi masih campur dengan deduktif. Nah, selanjutnya ada pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran matematika menurut ahli. Perencanaan pembelajaran matematika menurut Smith dan Ragan. Nah, perencanaan pembelajaran menurut Smith dan Ragan adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan proses dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Proses sistematis dan berpikir dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam
rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua ada menurut Banghart and Trull. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pelajaran menggunakan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa atau suatu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, menurut Nana Sujana, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu pembelajaran atau PBM, yaitu dengan mengkoordinasikan atau mengatur dan merespon komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan atau tujuannya, isi kegiatan atau materi, cara penyampaian kegiatan atau metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya, evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Nah, berdasarkan ketiga pendapat yang telah saya sampaikan tadi, jadi perencanaan pembelajaran matematika adalah suatu persiapan untuk melakukan aktivitas pembelajaran matematika dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah dalam pembelajaran yang menjadi satu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait atau saling bergantung agar membentuk keseluruhan yang kompleks sehingga menjadi kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur, serta evaluasi yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Selanjutnya ada ciri-ciri rencana pembelajaran matematika. Yang pertama ada ilmiah. Keseluruhan materi baik fakta, konsep, prinsip, dan operasi kegiatan yang menjadi muatan dalam rencana pembelajaran harus terjamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam rencana pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga ada sistematis. Komponen-komponen rencana pembelajaran saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajeg atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima ada memadai. Cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada fleksibel. Keseluruhan komponen rencana pembelajaran dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, dan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah serta tuntutan masyarakat. Yang kedelapan ada menyeluruh. Komponen rencana pembelajaran mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif akan meliputi tingkat perkembangan intelektual atau pengetahuan siswa, ranah afektif meliputi tingkat aktivitas, sikap, minat, dan motivasi siswa, sedangkan ranah psikomotorik meliputi kemampuan psikomotor atau gerak siswa, misalnya dalam melukis, membuat alat peraga, dan juga yang lainnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.